Hai kaula muda, tahukah kamu? Daya saing sumber daya manusia Indonesia atau SDM saat ini masih tertinggal dan berada di urutan 46 dari 195 negara. Masih kalah nih kalau dibandingkan dengan Malaysia. Tapi kira-kira apa sih yang kita hadapi sebagai SDM di era digital ini? Aku Sofi dan hari ini kita akan membahas 3 tantangan yang dihadapi SDM di era digital. Yang pertama, hilangnya sejumlah pekerjaan yang digantikan oleh teknologi. Pak Menkominfo pernah bilang nih bahwa akan ada 85 juta pekerjaan yang akan hilang di masa mendatang. Dari sini mungkin sekali terjadi lonjakan pengangguran, kompetensi antar manusia dengan mesin, dan juga tuntutan kompetensi SDM yang semakin tinggi. Tapi tenang dulu, di sisi lain diperkirakan akan ada 97 juta pekerjaan baru di masa mendatang. Maka menyadari dari peluang ini, Pak Menkominfo mendorong kita untuk meningkatkan kualitas dan meningkatkan kemampuan digital demi merespon perubahan yang ada. Yang kedua yaitu tidak cukup hanya gelar sarjana saja. Pekerjaan-pekerjaan yang diperkirakan hilang tadi memang melahirkan pekerjaan baru, tetapi tentu saja mengharuskan kita untuk memiliki keterampilan yang berbeda dari periode sebelumnya. Terutama adalah keterampilan digital guna mendukung penerapan industri 5.0. Dari sini lahirlah berbagai kompetensi baru yang perlu dibuktikan dengan sertifikasi kompetensi. Dan tidak cukup lagi dengan hanya ijazah untuk berkarir di bidang-bidang yang berkaitan. Yang ketiga yaitu besarnya biaya yang dibutuhkan untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia. Di tantangan sebelumnya kita sudah tahu betapa pentingnya kompetensi dan sertifikasi di era digital ini. Tetapi di sisi lain ternyata dibutuhkan biaya yang cukup besar untuk mendapatkannya. Dalam hal ini, peran pemerintah sangat menentukan apakah kita sumber daya manusia Indonesia dapat bersaing atau tertinggal di era digital ini. Ketiga tantangan yang sudah aku sebutin sebelumnya memang nyata adanya teman-teman. Tapi ternyata punya keterampilan di kita saja itu tidak cukup. Nah, kalau menurut laporan Mind the Gap dari ASEAN, kurang lebih terdapat 5 skill yang harus kita miliki untuk bisa bersaing di era digital ini. Apa sajakah itu? Yang pertama ada self leadership seperti manajemen waktu dan kemampuan bekerja di bawah tekanan. Yang kedua ada kemampuan interpersonal. Contohnya adalah kepemimpinan dan kemampuan komunikasi yang baik. Yang ketiga adalah cognitive skill, contohnya kemampuan berpikir kritis dan manajemen proyek. Yang keempat yaitu basic digital skill atau kemampuan dasar digital. Dan yang terakhir, yang paling membedakan dari era sebelumnya adalah advanced digital skill, yaitu kemampuan digital tingkat lanjut. Itu dia guys, 5 skill yang menjadi PR kita bersama. Rasanya kalau kita simpulkan pada intinya era digital ini menuntut kita sebagai SDM untuk bisa beradaptasi, terus belajar, dan senantiasa menjadi SDM yang relevan dengan tuntutan zaman. Jadi gimana nih? Sudah siap jadi SDM unggul Indonesia?